Halo, aku Dea dan aku bikin video lanjutan dari yang kemarin. Jadi ini aku bikin review setelah hampir seminggu aku pakai MacBook Air 2014 yang aku beli second di Instagram. Jadi mungkin banyak yang nanya-nanya ya, ini belinya di mana? Kok bisa dapat harga segitu? Aman nggak? Segala macam ya. Jadi aku jawab satu-satu. Jadi aku itu pertama ketemu, aku suka nonton namanya Series Apple.com, itu ada di YouTube. Nah aku suka nonton dia karena dia bahas soal Apple, dan terus ternyata dia punya akun Instagram yang ngejual produk-produk Apple. Jadi bukan dia yang ngejual, tapi dia cuma bantu orang-orang yang pengen ngejual Apple device-nya mereka lewat akun itu gitu. Nah aku akhirnya buka akun itu, aku cari-cari yang kira-kira speknya cocok ke aku. Terus juga di situ kelebihannya kita bisa kontak langsung sama penjualnya. Jadi aku kontakkan sama Maria yang punya laptop ini, nanya-nanya soal dia beli tahun berapa, kekurangannya apa, ada dana atau enggak, terus cocok nggak kalau buat kebutuhan aku gitu. Karena aku kan bukan orang yang anak desain yang butuh Photoshop atau ada Premiere atau apapun. Aku paling cuma pakai dia untuk kayak kebutuhan apa ya, yang ngetik segala macam, yang ringan-ringan doang gitu. Dan pas ngobrol-ngobrol akhirnya deal, dia kasih harga, kita cocok sama harganya. Dia juga transparan sama kekurangan yang ada di sini, dan ya udah gitu. Dan pas nyampe aku cek aku cek unitnya segala macam, dalemannya, dan aku ketemu beberapa kekurangan dan beberapa kelebihannya gitu. Kekurangan dulu kali ya. Kekurangan yang pertama itu, pas pertama kali aku buka itu kan aku harus login Apple ID aku lagi login kan udah ada kan, jadi dia tuh ada bacaan MacBook, dia tuh ada bacaan MacBook. Aku rencananya mau ganti pakai namaku kan MacBooknya itu. Nah itu aku harus bikin nama username baru, dan pas aku bikin itu ada Asus di situ. Jadi dia freeze. Ini dari tadi error, coba nggak tahu kenapa, stuck banget. Ini udah stuck kayak gini aja, diklik nggak bisa, terus juga di note no juga nggak bisa, terus tadi juga udah sempat di quit gitu, nggak bisa juga, nggak bisa. Ini nggak tahu kenapa itu nggak bisa gerak. Aku sempat panik, soalnya itu kejadiannya baru hari pertama. Terus aku panik, terus aku kontak Maria, aku kontak temenku yang udah pakai MacBook lama gitu kan, udah lama pakai MacBook maksudnya. Terus ini gimana caranya, kayak gini. Terus akhirnya aku coba segala macam, sampai restart segala macam, terus baru bisa lah. Akhirnya bisa ke solve itu problemnya. Ya udah, habis itu kekurangan yang ini bukan kekurangan sih sebenarnya, ini kayak adaptasi aku aja, karena kan dia pakai macOS terbaru ya, Big Sur. Nah kalau kata aku Big Sur ini lebih beginner friendly, karena dia tampilannya tuh hampir sama kayak di iOS, kayak gini. Dia tampilannya tuh ikonnya aja tuh hampir sama. Menurut aku settingannya sampai kayak settingan buat settingan control center kayak gitu, ada widgetnya juga. Dan menurut aku untuk yang iPhone user pasti lebih gampang pakai Big Sur ini. Buat nge-close itu bisa gini, sorry.
kayak 4 jari gitu. Terus kalau balikin nih 4 jari lagi, ini 4 jari ini tuh dia balik lagi, jadi tek 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 kayak apa ya, dia hilang. Sebenarnya nggak ke close sih, dia cuma naik aja gitu tuh dia bersembunyi di situ tuh. Balikin lagi, buka lagi Spotify deh, Spotify. Terus kita main, terus hilang. Oh ya, dia bisa juga ke aplikasi itu. Nah, dia kalau nge-swipe kayak jari 2 gitu. Wah, kayak jari 2 gitu. Ini recording. Terus kita nge-close nya, matiin, di close. Nah, ini masih ada di sini. Oh, tuh kelihatan nggak ada kayak titik putih di bawah Spotify? Itu berarti dia masih running aplikasinya. Jadi kalau misalnya mau di close, bener-bener di close, itu harus tap terus comment quit. Nah, baru deh dia hilang titik putih bawahnya, berarti dia udah bener-bener ke close. Karena ini adalah MacBook pertama aku sempat kayak kagok, apa sih, kayak ya kaget gitu kan, soalnya beda antara keyboard sama trackpad segala macam, itu beda. Kalau di Windows ya, kalau yang aku rasain trackpadnya tuh ini nih, itu nggak sesensitif dia gitu. Jadi dia tuh apa ya, lebih gampang gitu, enak aja dipakainya kalau menurut aku ya. Aku nggak tahu ininya gimana, tapi dia tuh gampang banget. Kayak misalnya kiri ke kanan, swipe atas, klik kanan, dia tuh nggak, aku sama sekali nggak ngeklik, jadi kayak cuma di touch aja. Dan itu enak banget, soalnya aku dulu sebenarnya orang yang paling ribet kalau bentuk trackpadnya tuh lurus kayak gini. Aku tuh pengen kayak yang mungkin kayak HP yang dia ada tombol klik kiri kanan, jadi lebih gampang. Tapi ternyata di sini enak banget pakainya walaupun nggak ada tombol klik kiri atau kanan. Itu sih kelebihannya. Terus dia juga cepat banget, nggak ada loading atau apa gitu ya. Walaupun aku buka tabs banyak banget, aku buka aplikasi banyak banget setiap kerja itu, mulai dari WhatsApp, Spotify, Safari, Note, kadang aku buka email juga, kadang juga YouTubean juga gitu. Jadi banyak banget aplikasi yang aku buka dalam sekali kerja gitu. Dan dia nggak loading sama sekali, nggak nge-lag atau apapun, smooth aja. Dan ada lagi satu kekurangannya, itu dia kalau lagi ngecas itu, karena ini nggak tahu ya, karena ini aluminium kali ya, ini jadi kayak ada kayak, nggak dibilang kesetrum sih, cuman ada kayak getar gitu gitu kalau kita megang bagian sini di dekat-dekat touchpadnya, di dekat trackpadnya itu ada kayak getar gitu tuh. Nggak tahu ya, mungkin yang MacBook user yang udah pakai lama, ini wajar nggak sih kayak gini, atau emang kalau ngecas pasti kayak gitu? Tulis ya di bawah komen. Terus dia tuh enaknya gini, dia ditutup, saya tutup nih, kita bisa pakai satu jari aja, enak banget. Dan itu aluminium semua kan, jadi solid banget, nggak kayak apa sih, misalnya suaranya kopong gitu, enggak. Jadi enak banget dia ininya,
dipegangnya gitu. Oke, sekarang jam 9, tadi habis webinar gitu. Sekarang baterainya 64. Oke. Gitu ya. Jadi tadi berkurang itu cuma berapa persen deh. Tuh. Kurangnya nggak nyampe 20%. Pagi-pagi dari semalam kan nggak dicas kan, habis webinar sekitar sejam lewat, terus didiemin terakhir kayaknya sekitar 63%. Terus sekarang habis tadi ngerjain tinggal 11%. Sekarang 11% setelah tik streaming. Tadi aku pakai nyetel Spotify, browsing segala macam dari jam setengah 6 sampai jam setengah 10, dan dia baru lowbat, baru berkurang gitu, di sekitar 50% berkurangnya. Good sih. Nah, habis itu aku langsung ngecas. Jadi dari yang 11% itu jam 9 aku langsung ngecas, dan 100% itu kira-kira setengah 12 itu udah 100%. Jadi kira-kira 2 jaman. Ya, ini tes kameranya. Ini pakai aplikasi Photobooth. Jadi udah aplikasi bawaannya dari sini. Ini nggak pakai apa-apa, nggak pakai lightning atau apa mikrofon eksternal. Terus kondisi kamarnya juga agak redup karena ini malam-malam juga. Ya, jadi gini ya, seperti kamera-kamera iPhone pada umumnya ya. Wajah apa adanya. Oke, ini beneran nggak ada efek, nggak pakai efek sama sekali. Jadi ya udah. Jadi inilah penampakan kalian kalau misalnya kalian webinar atau apa, belum mandi belum apa, ya kayak gini lah. Pokoknya sejauh ini sih, sejauh hampir seminggu aku pakai, aku nggak terlalu nemuin banyak kendala, dan semua fine aja. Semua fine aja. Kalau gitu itu aja kesan-kesan aku. Makasih udah nonton. Kalau yang belum nonton unboxingnya bisa nonton dulu ya. Kita dia pamit. Dadah.